Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 2 pada tugas soal model AKM pada halaman 125 sampai 128 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, oke kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan teks informasi tersebut. Bagian berikut ini adalah pernyataan yang dianggap benar dan sesuai dengan teks informasi yang ada pada soal untuk nomor 1 ini. Dan berikut juga diberikan alasan mengapa pernyataan tersebut dianggap benar dan beberapa yang tidak dicentang dianggap salah. Untuk pernyataan pertama, yaitu nyamuk menyebar virus dengue tidak dapat hidup di habitat air jernih. Ini merupakan pernyataan yang salah karena dalam teks disebutkan bahwa nyamuk berkembang biak di genangan air seperti tempat penampungan air yang bisa saja air tersebut jernih. Tidak ada keterangan khusus yang menyatakan bahwa nyamuk tidak bisa hidup di air yang jernih. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, telur, larva, dan jentik-jentik nyamuk di dalam penampungan air dapat dimatikan melalui pengurasan. Ini merupakan pernyataan yang benar karena teks menyebutkan bahwa salah satu cara pencegahan adalah dengan menguras tempat penampungan air untuk memutus siklus hidup nyamuk. Kemudian untuk pernyataan ketiga, ini dianggap salah karena teks menyatakan bahwa demam berdarah umumnya menyerang anak-anak, tetapi bisa juga diderita oleh orang dewasa. Tidak ada keterangan khusus mengenai anak-anak dengan imunitas lemah. Lanjut pada pernyataan yang keempat, penyebar virus dengue yang paling banyak adalah nyamuk spesies Aedes yang berjenis kelamin betina. Ini merupakan pernyataan yang benar karena teks menjelaskan bahwa nyamuk betina dari spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang aktif menggigit manusia dan menyebarkan virus. Kemudian untuk pernyataan kelima, ini termasuk pernyataan yang salah karena teks menyatakan bahwa nyamuk betina aktif menggigit manusia setelah matahari terbit dan beberapa jam sebelum matahari terbenam, serta dapat menggigit pada malam hari di tempat yang terang. Kita masuk pada soal kedua berikut ini, Gen. Perhatikan soal pilihan ganda yang ada pada soal 2 ini. Anak remaja penderita demam berdarah yang tidak mendapatkan perawatan dengan baik dapat mengalami titik-titik. Again, berdasarkan informasi pada teks yang judulnya demam berdarah tersebut, diketahui anak remaja penderita demam berdarah yang tidak mendapatkan perawatan dengan baik dapat mengalami yang namanya penurunan jumlah sel-sel pembekuan darah. Jawaban ini benar karena teks menyebutkan bahwa demam berdarah dapat menyebabkan rendahnya jumlah trombosit, yaitu sel pembekuan darah, serta resiko perdarahan yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Jadi, jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah pada opsi B, yaitu penurunan jumlah sel-sel pembekuan darah. Lanjut pada soal ketiga berikut ini, Gen. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah titik-titik. Baik, Gen? Berdasarkan opsi yang ada ini, pernyataan yang tidak tepat adalah pada opsi C, yang mana flavivirus disebabkan oleh satu jenis hewan berupa Myriapoda. Ini adalah salah karena flavivirus penyebab demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang merupakan jenis serangga berkaki 6, yaitu Insecta. Sedangkan Myriapoda adalah kelompok hewan berkaki banyak seperti contohnya lipan atau kelabang yang tidak sama sekali berhubungan dengan penyebaran virus dengue. Kita masuk pada soal keempat berikut ini, Gen. Hitunglah persentase penderita demam berdarah yang dapat disembuhkan berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020. Baik, Gen, berdasarkan teks tersebut, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa total kasus demam berdarah adalah sebanyak 95.893 kasus dengan angka kematian yang diketahui adalah 661 kasus. Dan untuk menghitung persentase penderita yang sembuh,
kita perlu mengurangkan jumlah kematian dari total kasus, kemudian membagi hasilnya dengan total kasus dan mengalihkannya dengan 100 untuk mendapatkan persentasenya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, Gen. Yaitu untuk persamaan pertama, jumlah penderita yang sembuh sama dengan total kasus dikurang jumlah kematian. Sehingga kita bisa kurangkan aja 95.893 dikurang 661 didapat jumlah penderita yang sembuh adalah 95.232. Sehingga untuk persentase yang sembuh didapat dengan persamaan jumlah yang sembuh dibagi total kasus dikali 100. Sehingga 95.232 dibagi 95.893 dikali 100 didapat totalnya adalah persentase yang sembuh yaitu 99,31%. Jadi, persentase penderita demam berdarah yang dapat disembuhkan berdasarkan data tersebut adalah 99,31%. Kita masuk pada soal kelima berikut, Gen. Pernahkah di lingkungan tempat tinggal kalian dilaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN? Jelaskan. Baik, Gen, kita bisa menjawab iya. Di lingkungan tempat tinggal pernah dilakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Biasanya kegiatan PSN ini dilakukan secara berkala, terutama ketika memasuki musim hujan, saat resiko penularan demam berdarah meningkat. Warga lingkungan bersama dengan petugas dari puskesmas atau kader kesehatan bergotong royong untuk melakukan beberapa langkah seperti menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup rapat wadah-wadah, mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas, dan penggunaan abate atau larvasida. Selain itu, kadang-kadang juga dilakukan fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa, terutama jika di lingkungan sekitar ada kasus positif demam berdarah. Kita masuk pada soal ke-6 berikut ini, Gen. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan data informasi obat ARV tersebut. Gen, berikut adalah pernyataan yang dianggap benar dan sesuai dengan data informasi obat ARV yang ada pada soal untuk nomor 6 ini. Dan berikut juga diberikan alasan mengapa ada pernyataan yang dianggap benar dan ada satu pernyataan yang dianggap salah. Untuk pernyataan pertama, ARV berfungsi menghambat penambahan jumlah HIV di dalam tubuh. Ini adalah pernyataan yang benar karena teks menyebutkan bahwa ARV berfungsi untuk menghambat dan menekan peredaran virus HIV dalam darah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, tidak ada satupun obat ARV yang dapat membasmi semua virus HIV di dalam tubuh penderita. Ini termasuk benar karena teks secara jelas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada obat yang mampu mengeradiasi atau sepenuhnya membasmi virus HIV dari tubuh pengidapnya. Kemudian pernyataan ketiga, tujuan meminum obat ARV adalah menekan perbanyakan asam nukleat virus, yang merupakan pernyataan yang benar, di mana beberapa jenis ARV seperti NRTI dan NNRTI bekerja dengan cara menekan replikasi asam nukleat virus HIV. Kemudian untuk pernyataan yang keempat, ini termasuk salah karena teks tidak menyebutkan adanya peningkatan jumlah sel darah merah sebagai efek dari penggunaan ARV. Justru salah satu efek samping yang disebutkan adalah anemia, yaitu justru kekurangan sel darah merah. Kemudian untuk opsi kelima atau yang terakhir, salah satu efek samping dari obat ARV adalah kekurangan darah, merupakan pernyataan yang benar. Karena teks menyebutkan bahwa anemia adalah salah satu efek samping dari obat ARV, yang merupakan kondisi kekurangan sel darah merah. Kita masuk pada soal ke-7 berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Apa fungsi dari nukleotide reverse transkriptase inhibitor? Jelaskan. Bagian, berdasarkan teks yang diberikan, NRTI adalah salah satu jenis obat antiretroviral atau ARV yang berfungsi menghambat enzim reverse transkriptase yang sangat penting dalam proses replikasi virus HIV. NRTI bekerja dengan cara meniru nukleotide atau blok pembangun DNA normal, sehingga ketika virus mencoba menyalin RNA menjadi DNA, obat ini mengganggu proses tersebut. Akibatnya DNA virus yang terbentuk tidak sempurna, dan virus tidak dapat melanjutkan siklus hidupnya. Jadi fungsi NRTI ini adalah mencegah HIV memperbanyak diri dengan menghambat enzim reverse transkriptase yang sangat penting dalam proses replikasi virus.
Kemudian kita masuk pada soal ke-8 berikut ini, Gen. Jika digunakan dengan benar, obat ARV dapat meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Jelaskan makna dari meningkatkan kualitas hidup. Bagian meningkatkan kualitas hidup dalam konteks penggunaan obat ARV untuk orang dengan HIV/AIDS berarti meningkatkan aspek-aspek penting dari kehidupan seseorang yang mungkin terpengaruh oleh penyakit tersebut. Ini mencakup beberapa hal seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, kehidupan sosial, energi, dan pencegahan penyebaran. Secara keseluruhan, meningkatkan kualitas hidup berarti membantu orang dengan HIV/AIDS untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif dengan mengelola penyakit mereka secara efektif. Kita lanjut pada soal ke-9 berikut ini, Gen. Berdasarkan jenis materi genetik, HIV diklasifikasikan pada kelompok virus ... Bagian HIV diklasifikasikan dalam kelompok virus retrovirus. Retrovirus adalah virus yang memiliki materi genetik berupa RNA. Selain itu, virus tersebut mampu menginfeksi sel inang yang memiliki materi genetik berupa DNA karena virus tersebut memiliki enzim reverse transkriptase. Bagian, kita masuk pada soal ke-10 berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada berikut ini. Apakah perbedaan orang hidup dengan HIV dan orang hidup dengan AIDS pada ODH? Jelaskan. Bagian, perbedaan antara orang hidup dengan HIV dan orang hidup dengan AIDS adalah sebagai berikut. Untuk yang HIV, kita tahu definisinya. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel-sel CD4T. Kemudian tahapnya, HIV adalah infeksi awal yang jika tidak diobati dapat berkembang menjadi AIDS. Pada tahap awal infeksi HIV, seseorang mungkin tidak mengalami gejala yang signifikan atau mungkin mengalami gejala mirip flu. Kemudian lanjut pada AIDS. Kita tahu definisinya, AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh sangat rusak sehingga tidak mampu melawan infeksi dan penyakit. Di mana tahap ini terjadi ketika infeksi HIV telah berkembang ke stadium yang sangat parah. Dengan gejala, pada tahap AIDS, seseorang mungkin mengalami gejala yang lebih serius seperti infeksi oportunistik, yaitu berupa penyakit yang jarang menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat, terjadi kanker tertentu, dan penurunan berat badan yang sangat drastis. Secara singkat, HIV adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS, sementara AIDS adalah tahap lanjut dari infeksi HIV dengan kerusakan sistem kekebalan tubuh yang signifikan. Nah, Gen, itulah pembahasan sekelas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 2 pada sesi tugas soal model AKM pada halaman 125 sampai 128 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.